Assalamualaikum teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube Cilaau bersama aku Sylvia Oktarini akan membahas seputar soal TIU untuk persiapan tes CPNS tahun 2024. Nah, pada video ini kita akan membahas kumpulan tipe soal analogi yang terdapat pada tes TIU CPNS. Seperti yang teman-teman ketahui, pada kisi-kisi tahun 2024 ini, analogi itu terdapat 3 buah, yaitu analogi kata, analogi kalimat, dan analogi gambar. Nah, sebelum kita mulai, silakan teman-teman follow dulu akun TikTok Cilaau untuk update soal-soal TIU terbaru. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini ya. Yuk kita mulai, cekidot. Pertama, kita akan bahas terlebih dahulu soal mengenai analogi kata. Soal nomor 1, di sini terdapat kata kurus dan gizi. Nah, kira-kira hubungannya apa ya? Nah, kita tahu bahwa kurus itu disebabkan karena kekurangan gizi. Jadi di sini akibat, ini sebab. Nah, kita lihat di opsi yang hubungannya akibat sebab yang mana ya? Yang A, gemuk, lemak. Nah, ini gemuk itu disebabkan karena kelebihan lemak. Nah, ini bisa jadi, kita simpan dulu. Yang B, sakit dan dokter. Ini bukan hubungan akibat sebab ya. Ini kita eliminasi. Yang C, pendek dan besar. Pendek dan besar itu juga bukan akibat sebab ya, karena ini sama-sama kata sifat gitu. Yang D, pintar dan belajar. Apakah pintar itu disebabkan karena rajin belajar? Bisa jadi ya. Nah, yang E, bodoh dan ilmu. Apakah bodoh itu disebabkan karena kekurangan ilmu? Ya, benar sekali. Nah, berarti di sini sebabnya ini karena kekurangan. Kalau yang A itu adalah kelebihan. Sedangkan yang D itu adalah rajin. Dan di soal di sini juga terdapat hubungan sebabnya adalah kekurangan. Jadi yang sama dengan opsi kita adalah yang E. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Selanjutnya nomor 2 terdapat kata air dan minyak. Kita tahu bahwa air dan minyak itu adalah dua benda yang jika kita satukan ia tidak akan menyatu. Tidak bersatu. Nah, berarti di sini kita lihat yang A, akar dan tanah. Nah, akar itu berada di dalam tanah. Berarti dia bisa menyatu. Berarti ini bukan jawaban. Yang B, air dan tumbuhan. Tumbuhan itu sangat memerlukan air. Nah, berarti ia bisa bersatu. Berarti ini juga bukan jawaban ya. Yang C, baik dan buruk. Nah, ini memang berlawanan dan tidak bisa bersatu. Namun, baik dan buruk itu adalah sebuah kata sifat. Sedangkan di soal kita, air dan minyak adalah kata benda. Berarti ini juga bukan. Yang D juga sama dengan C ya. Muda dan tua itu adalah kata sifat. Walaupun artinya juga berlawanan. Ini juga bukan. Yang E, anjing dan kucing. Anjing dan kucing itu sama-sama kata benda, di mana ketika kita satukan, ia tidak akan pernah menyatu. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Soal berikutnya, nomor 3. Di sini ada kata keuntungan, penjualan, dan kemasyhuran. Kita tahu bahwa dari penjualan nanti akan menghasilkan suatu keuntungan. Berarti titik-titik akan memperoleh kemasyhuran atau menghasilkan kemasyhuran. Kira-kira apa yang bisa mendatangkan kemasyhuran? Apakah yang A, pembelian? Apakah pembelian menghasilkan kemasyhuran? Bukan ya. Nah, kemasyhuran ini sama aja dengan dikenal baik gitu. Nah, yang B, apakah keberanian yang akan mendatangkan kemasyhuran? Nah, jawabannya iya ya. Karena dari sebuah keberanian itu, seseorang akan dikenal baik oleh orang lain, yang disebut dengan kemasyhuran. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Selanjutnya nomor 4, masih analogi kata, namun di sini disajikan dalam bentuk berbeda ya dari soal sebelumnya. Titik-titik berhubungan dengan gelombang, sebagaimana bukit berhubungan dengan titik-titik. Nah, berarti kalau kita tulis dalam bentuk soal-soal sebelumnya, ini titik-titik, gelombang, sama dengan bukit, titik-titik. Nah, opsi yang A, ombak dan gunung. Ombak.
Ini gunung. Nah, kalau kita perhatikan, ombak itu bentuk kecil dari gelombang. Ini yang kecil, ini besar. Dari segi ukurannya ya. Ombak itu kecil, sedangkan gelombang itu besar. Dan bukit itu adalah kecil ukurannya, sedangkan gunung ukurannya adalah besar. Jadi hubungannya berkaitan dengan ukuran. Jadi A adalah jawaban yang tepat. Selanjutnya soal nomor 5, kita masuk ke analogi kalimat. Di sini terdapat suatu kalimat, yaitu Ahza sangat suka memelihara ikan cupang dan ikan emas. Hubungan objek kalimat tersebut sama dengan kecuali. Nah, karena di sini kecuali berarti yang tidak samanya. Nah, objek kalimat, kita lihat polanya di sini. Ini Ahza ini adalah subjek, sangat suka memelihara itu adalah predikat, ikan cupang dan ikan emas ini objek. Nah, berarti objek yang ini yang dimaksud ya. Ikan cupang dan ikan emas itu adalah jenis ikan. Nah, berarti kita lihat di opsi yang A, Aira takut ular dan buaya. Berarti yang objek yang ini ya, ular dan buaya. Ular dan buaya itu apakah suatu hal yang sama? Nah, jawabannya ya, karena ular dan buaya itu adalah jenis reptil. Jadi dia sama-sama reptil. Ini bukan jawaban, karena yang diminta di sini kecuali. B, Pak Ahmad suka berternak bebek dan ayam. Ini objeknya. Bebek dan ayam itu adalah sama-sama unggas, jenis unggas. Yang C, binatang yang ada di laut adalah lumba-lumba dan hiu. Ini subjek, ini predikat, ini objek, lumba-lumba dan hiu. Lumba-lumba dan hiu itu merupakan jenis ikan. Yang D, hewan kesukaan Adele adalah kucing dan ikan paus. Nah, kira-kira kucing dan ikan paus ini apakah jenis yang sama? Nah, jawabannya iya, karena ini adalah sama-sama jenis mamalia, yaitu melahirkan. Kucing melahirkan, ikan paus pun juga melahirkan. Yang E, Cila melihat kambing dan capung. Kambing dan capung ini adalah jenis yang berbeda. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Selanjutnya nomor 6, masih di analogi kalimat. Guru menghukum siswa dan siswi yang terlambat datang ke sekolah. Hubungan pada objek kalimat tersebut sama dengan. Nah, berarti ini di sini yang diminta sama. Guru itu jadi subjek, menghukum itu predikat, berarti objeknya di sini siswa dan siswi. Ini objek. Ini siswa, siswi. Nah, kira-kira hubungannya apa ya? Nah, kita tahu siswa itu adalah penyebutan murid laki-laki. Sedangkan siswi itu penyebutan untuk murid perempuan. Nah, option A, peserta rapat adalah orang tua dan murid. Nah, kalau orang tua dan murid ini berbeda ya, bukan menyatakan suatu hal yang sama namun jenis kelamin berbeda, bukan jawabannya. Yang B, upacara bendera diikuti murid dan guru. Ini juga sama ya dengan yang A, kurang tepat. Yang C, wisuda itu diikuti wisudawan dan wisudawati dengan hikmat. Nah, kita tahu wisudawan itu adalah penyebutan untuk orang laki-laki yang diwisuda. Berarti ini untuk laki-laki. Ini wisudawati adalah untuk perempuan. Artinya dia sama-sama orang yang mengikuti wisuda namun berbeda jenis kelaminnya. Ini untuk laki-laki dan ini untuk perempuan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Soal berikutnya, soal nomor 7, masih analogi kalimat, namun di sini yang ditanya berbeda ya. Ini kalimatnya, ibu membelikan adik sepatu baru. Pertanyaannya, kalimat yang memiliki pola yang sama. Berarti di sini yang diminta pola yang sama. Nah, untuk pola itu ada beberapa unsur di dalamnya. Yang pertama, pola kalimat itu ya. Yang pertama itu subjek. Subjek ini menyatakan pelaku
atau orang yang melakukan kegiatan. Yang kedua itu predikat. Predikat ini adalah kegiatannya, kegiatan yang dilakukan. Biasanya ini berhubungan dengan kata kerja, bisa kata sifat, nominal, dan preposisional. Nah, yang ketiga itu objek. Objek itu adalah unsur di kalimat yang dikenai tindakan. Yang dikenai tindakan oleh siapa? Oleh si subjek. Oleh subjek. Nah, yang keempat itu ada keterangan. Keterangan ini adalah tambahan informasi ya. Tambahan informasi. Nah, biasanya ia berupa keterangan waktu, tempat, cara, dan lain-lain. Yang kelima yaitu pelengkap. Nah, pelengkap ini kedudukannya sama dengan objek, namun yang membedakan adalah pelengkap ini ketika kita jadikan kalimat pasif, ia tidak bisa jadi subjek. Sedangkan objek bisa jadi subjek. Nah, di sini kita lihat ya. Untuk kalimat ibu membelikan adik sepatu baru, ini ibunya sebagai subjek. Membelikan itu predikat, adik objek, sepatu baru ini adalah pelengkap. Nah, option A, adik belajar matematika di sekolah. Adik ini subjek, belajar predikat, matematika ini objek. Di sekolah ini menyatakan tempat, berarti ini keterangan. Ini bukan ya, salah. Yang B, Pak Guru, ini subjek ya, memberitahukan predikat, kami objek, bahwa besok akan diadakan ulangan. Nah, ini adalah pelengkap. Nah, berarti yang sama adalah jawaban yang B. Selanjutnya, soal nomor 8, kita masuk ke analogi gambar. Di sini terdapat bagian atas ya. Yang pertama kita perhatikan tanda panahnya dulu. Posisi tanda panah yang hitam adalah horizontal. Lalu di sebelah kanannya berubah menjadi vertikal. Nah, berarti untuk yang bawah, kalau tanda panah yang hitamnya vertikal, di sebelah kanannya berubah menjadi horizontal. Nah, berarti gambar yang tanda panahnya horizontal adalah pilihan B, C, dan E. Nah, selanjutnya kita perhatikan untuk bangunan persegi, lingkaran, dan segitiganya. Untuk gambar yang di atas, posisi lingkaran berada di kiri atas. Ini ya. Sedangkan segitiga di kanan bawah. Di ruas kanannya posisinya berubah. Berarti dia berputar sebesar 180 derajat. Sedangkan untuk yang panah tadi berputar sebesar 90 derajat. Nah, berarti di sini ada pertukaran ya, dari lingkaran jadi segitiga, dari segitiga jadi lingkaran. Berarti untuk yang di bawahnya juga seperti itu. Kalau di sini segitiga di sebelah kiri atas, berarti segitiganya berubah menjadi kanan bawah. Lingkarannya juga seperti itu. Jika di ruas kiri berada di kanan bawah, berarti di ruas kanan ia berada di kiri atas. Nah, jawaban yang tepat adalah yang E. Selanjutnya nomor 9, kita perhatikan untuk gambar yang bagian atas. Di sini di ruas kiri terdapat lingkaran 2 buah, yang besar dan yang kecil. Lalu di sebelah kanannya hanya tersisa lingkaran yang besar, berarti yang kecil hilang. Selain itu, perseginya juga ada 2 buah di sebelah kiri, ada yang besar dan yang kecil. Di ruas kanannya hanya tersisa persegi yang kecil, jadi yang besar ini menghilang. Nah, berarti untuk yang di bawah juga sama ya. Di sini terdapat persegi
2 buah, yang kecilnya menghilang, berarti sisanya yang besar. Lalu lingkarannya juga 2 buah, yang besarnya menghilang, yang ini ya, berarti sisa yang kecil. Nah, jawaban yang tepat adalah yang A. Berikutnya nomor 10. Di sini kita perhatikan untuk gambar yang di atas ya. Di sebelah kiri terdapat segitiga. Jadi di sini sisinya 3. Lalu di sebelah kanannya berubah menjadi segi 4. Sisinya 4 ya. Nah, selain itu, di ruas kiri terdapat tanda panah berwarna hitam menghadap ke atas. Di ruas kanannya, tanda panah tadi berubah menjadi putih, arahnya ke bawah. Berarti untuk yang di bawah, karena di sini adalah segi 5, dengan sisi 5, berarti di kanannya menjadi segi 6. Yang segi 6 di sini adalah A, C, dan E. Sekarang kita perhatikan untuk panah. Panah yang di sebelah kiri itu berwarna putih menghadap ke bawah. Berarti di sebelah kanannya nanti panahnya menghadap ke atas dengan warna hitam. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Selanjutnya, ini soal tugas ya. Silakan teman-teman jawab dan jangan lupa tulis jawabannya di kolom komentar beserta alasannya ya. Bye-bye.